Inilah dia waktunya. Halo Jebret Tim, balik lagi ada Data Jebret setelah pembawa acaranya ini balik dari Inggris. Memulai lagi pekerjaan untuk para kameramen, untuk control room, untuk editor yang santai selama seminggu. Mulai bekerja ekstra lagi karena ada jam-jam kosong yang kemarin gue pergi itu mereka santai-santai. Sekarang mereka udah harus dalam keadaan yang menegangkan lagi ya. Karena ini akan menjadi PR gue juga untuk bisa membuat konten-konten yang konsisten untuk kalian semua dalam Data Jebret. Dan gue bawa oleh-oleh. Kalau yang oleh-oleh beneran itu nanti gue sampaikannya kan di DPI. Tapi oleh-oleh yang berkaitan dengan pengalaman gue kemarin setelah pergi dari Inggris ada pengalaman berbeda. Karena ini adalah pertama kali gue datang ke Inggris untuk menyaksikan pertandingan terakhir di kandang dari masing-masing tim. Tapi nanti mungkin koreksi ya kalau ternyata si Manchester City ada pertandingan kandang yang lain. Tapi Manchester City menjadi pengalaman pertama gue untuk melihat bagaimana pengangkatan trofi juara Liga Inggris. Sementara itu Liverpool pengalaman pertama gue dari sekian kali gue ke Anfield untuk menyaksikan partai terakhir kandang dari satu musim kompetisi. Dan kalau melihat dari hasil, kalian sudah bisa membuli hasil yang ada di pertandingan yang gue datengin di Liverpool ya. 7 kali kemenangan beruntun, akhirnya terhenti malah main 1-1 di pertandingan terakhir yang sangat penting untuk bisa menentukan ke Champions League. Dan gak lama kemudian Newcastle akhirnya lolos dan Manchester United juga lolos. Tapi yang menjadi concern gue adalah kekecewaan para penonton Liverpool ketika harus melihat timnya tidak bisa meraih kemenangan. Tapi ternyata tidak dibarengi dengan kesemrawutan penonton yang memasuki lapangan pertandingan. Ini bukan melulu tentang penontonnya, tapi gue mau bawain oleh-oleh kalian tentang gimana sih gue melihat steward dan juga security itu dalam kaitan dengan security matter sama crowd control management dalam 2 stadion yang gue datengin itu sangat-sangat terlihat. Yang jelas satu profesional, yang kedua itu sangat terlatih, dan yang ketiga itu tenang. Di Anfield, gue lagi-lagi menyaksikan dengan bantuan Bang Simon dan juga Mark. Mark ini nanti juga akan kita undang, rencananya Agustus akan ke Bali dan akan ke Jakarta. Nanti kita akan undang juga di Jebret Talks karena dia adalah orang yang puluhan tahun berpengalaman ngurusin security matters di Anfield. Dan ternyata gue baru tahu kejadian di Hillsborough, dulu dia hanya sebagai penonton, mirip dengan gua ketika Stadion Kanjuruhan, membuat dia ilfeel dengan sepak bola. Dan akhirnya dia memutuskan untuk bekerja di bagian security matters untuk menjadi perwakilan dari penonton Liverpool yang akamsi, yang pergi bukan hanya nonton di Anfield tapi juga keliling dunia, keliling stadion di Inggris untuk menyaksikan laga away, agar pengalaman menyakitkan waktu di Hillsborough itu tidak terulang lagi. Nah kalau gua kelihatannya belum memiliki hasrat untuk menjadi bagian dari security matters, tapi paling tidak dengan adanya media Jebret Media ini, gue pengen mulai menyuarakan tentang kepedulian terhadap security matters dan juga crowd control management. Nanti kita undang dia. Nah di partai terakhir kekecewaan ada, kemudian di season depan baru bisa main di Anfield lagi. Ada perpisahan Bobby Firmino, ada Cembo, ada Naby Keita, ada James Milner. Kemudian keluarga masuk ke lapangan pertandingan, rame-ramean semua. Tapi tidak ada satu penonton pun yang masuk ke dalam stadion ataupun rumput dari Anfield. Apa yang membuat mereka bisa seperti itu? Kalau gue melihat adalah satu, memang yang tadi gue bilang bagaimana steward dan juga para keamanan yang ada dalam stadion itu benar-benar dapat seimbang dikatakan antara satu orang dengan penonton yang hadir. Mereka mampu mengelilingi pinggiran stadion itu walaupun tanpa pagar untuk bisa mencegah penonton yang masuk. Walaupun kalau pengalaman gua dan juga pemenang Jebret Stadion itu bisa pada saat keluarga masuk itu padahal kita harusnya nggak boleh, tapi kita benar-benar boleh di belakang e-board yang hanya berbeda tipis dengan lapangan. Selama tidak naik, selama tidak mencoba masuk, mereka tidak melakukan tindakan-tindakan represif yang justru dapat memancing para supporter untuk bertindak seperti itu. Mereka membiarkan, tapi mereka tetap dengan
pengawasan yang sangat ketat, melihat para penonton ini selama tidak mengganggu, selama tidak terlihat akan melakukan hal-hal yang mencurigakan, yang mengganggu keamanan dari para pemain dan juga keluarga pemain yang hadir di situ, mereka membiarkan itu. Dan ini menurut gua hal yang harus juga dipelajari, bahwa setelah kita mengetahui peraturannya, setelah kita menjalankan peraturannya, ini yang tidak bisa dijalankan oleh artificial intelligence menurut gua, atau AI yang sekarang lagi ngetren. Bahwa unsur manusiawinya itu juga harus bisa dikontrol dan dimanage oleh security officers dengan tim yang ada, baik itu stewards maupun juga keamanan dari pihak kepolisian maupun yang lainnya juga. Dan ini membuat acara berlangsung lancar, apalagi pada saat pemain dan keluarga main-main di area gawang, kita bisa sedekat itu dengan mereka, tidak diusir-usir dengan paksa, dibiarkan kalau kita mau ngambil foto dan lain sebagainya dengan jarak sangat dekat. Sampai akhirnya kita semua diminta untuk meninggalkan stadion dengan aman dan tertib. Lalu pengalaman yang juga tentang Liverpool adalah ketika kita datang ke hotel di mana para pemain menginap. Karena Bang Simon yang tahu ya tempatnya, maka kita ada di situ. Pertama kita udah ada di dalam, di luar hotel sepertinya dapat kesempatan dengan penonton-penonton lain untuk bisa menyapa para pemain. Tapi akhirnya kita diminta untuk mundur dan berada di seberang daripada hotel tersebut. Dan sebelum pemain itu keluar untuk jalan kaki, dan kalian bisa lihat juga di Jebret Media Instagram maupun di Instagram gua, bagaimana kita bisa melihat dari dekat para pemain berjalan kaki dan akhirnya Klopp juga datang untuk melakukan foto. Pihak dari security-nya Liverpool sudah membriefing kami bahwa pemain akan jalan lewat sini, kalian ini jalan besar, tolong jangan ada yang mau nekat untuk nyebrang atau untuk ngerangkul pemain karena ini berhubungan dengan keselamatan pemain itu sendiri. Sampai akhirnya pemain-pemain keluar, mereka jalan kaki, security-nya juga bilang lagi, mereka kan balik lagi lewat sini, kalian boleh foto ya dari sini. Kalau ada pemain dan pelatih yang akan nyamperin kalian, itu bonus buat kalian. Tapi untuk alasan keamanan, kami melakukan briefing kepada mereka untuk tidak melakukan foto. Jadi kalau kalian ternyata tidak ditanda tanganin, kalian tidak difoto, kalian tidak bisa ngambil video langsung dengan mereka, jangan nekat. Karena berhubungan dengan keamanan pemain dan pelatih itu sendiri. Ini jalanan gede dan ini adalah hotel di mana depannya itu stadion Everton yang baru. Jadi ini juga bukan melulu tentang menonton Liverpool. Dan kalau kalian ternyata ada yang nekat, ya kami akan melakukan tindakan tegas. Jadi ada briefing seperti itu. Sampai akhirnya mereka balik lagi, mereka dada-dada, hanya Jurgen Klopp yang akhirnya nyamperin kita. Dan selama nyamperin kita, ada 3 orang keamanan yang terus menemani Jurgen Klopp untuk bisa kalian lihat. Bang Simon bisa foto, Anggi yang pemenang Jebret Stadion bisa foto, gue juga bisa ngambil video selama kita mengikuti aturan dan peraturannya. Ini melihat bagaimana profesionalitas dalam mengatur penonton, fans terhadap pemain-pemainnya maupun juga pelatihnya. Kemudian singkat cerita, gue ke Etihad Stadium, stadionnya dari Manchester City. Dan apa yang gue pernah katakan di DP itu benar adanya, bahwa menginternasionalisasikan penonton City itu yang sedang diberlakukan. Tapi tidak seperti pendukung Liverpool ataupun juga Manchester United. Masih jauh lebih banyak akamsinya Manchester City yang menonton. Jadi rata-rata itu memang orang-orang situ semua. Ada memang turis-turis juga mulai ada dan itu yang mereka sedang upayakan. Di sana ini yang menarik. Pada saat kita bicara tentang security matters aja ya. Pada saat halftime sudah diingatkan bahwa nanti akan ada pengangkatan trofi tetapi jangan ada penonton yang masuk ke dalam lapangan. Apa sih istilahnya pitch invader orangnya atau pitch invasion rame-rame untuk bisa melakukan kegiatan itu. Kemudian menit 75 diingatkan lagi. Begitu mau habis diingatkan lagi bukan saja oleh announcer tapi juga oleh layar besar yang tertera di sana. Ini yang menurut gue Liverpool juga harus belajar. Di Liverpool belum ada layar itu, jadi juga kalau misalnya ada pengumuman nggak bisa ditulis di situ. Kalau kemarin lihat VAR nggak bisa lihat di situ, mau lihat gol yang kelewat nggak bisa dilihat di situ. Tetapi apa yang terjadi? Seperti yang kalian lihat juga di video gua di DPI dan juga di Jebret Media Instagram, begitu peluit dibunyikan, ternyata penonton semua
bukan semua. Ada dari sebagian tribun yang masuk dan itu membuat penonton di tribun lain pun ikut masuk. Gua yang ada di atas tidak bisa langsung ke bawah, tetapi banyak dari tribun gua juga akhirnya turun cari cara dan bisa ke bawah. Kenapa ini bisa terjadi? Gua melihat bagaimana ketenangan, bagaimana profesionalitas dan bagaimana manusiawinya para steward dan keamanan yang jelas ini merupakan hasil dari latihan yang harus diikuti oleh kita di Indonesia. Di Jepang nggak tahu, ini memang pas aja pakai baju yang Jepang. Jadi dengan tidak adanya pagar itu, para penonton itu langsung masuk. Dan kalian lihat ya video-video yang viral, ada yang serosotan di situ, ada yang ya melakukan berbagai macam gaya aktivitas lah di rumputnya Manchester City itu. Sempet gue tadinya aku juga kayak kesempatan langka gitu, tapi kan gue tahu nanti kalian akan ngomel-ngomel malah tidak kasih contoh. Akhirnya gue terfokus kepada para keamanan yang ada dan juga para steward yang ada. Mereka mengelilingi semua stadion dan kalian tahu mereka membiarkan penonton itu masuk. Gue yakin semua ada supervisor yang punya jalur komunikasi untuk membuat mereka serentak membiarkan itu. Tetapi mereka membuat barikade bukan hanya di area pinggiran lapangannya, tetapi mereka kemudian membuat barikade yang langsung menyelamatkan pemain-pemainnya. Jadi pada saat pemain-pemain itu mulai disamperin oleh para penonton, mereka fokus kepada para pemainnya untuk dibawa ke dalam tunnelnya. Dan singkat cerita pemain sudah aman, tinggal penonton-penonton. Dibiarkan sekitar 15 menit. Dan setelah 15 menit ada yang garis keras, ada yang memang senang-senang doang. Announcer mengumumkan lagi, kita akan melakukan pengangkatan trofi dan ini tidak akan dimulai kalau semua penonton tidak kembali lagi ke kursinya masing-masing. Jadi setelah dibiarkan kemudian ada arahan untuk kembali untuk bisa menyaksikan pengangkatan trofi. Ditambah lagi penonton yang duduk juga memberikan bu atau siulan karena mereka pengen pengangkatan trofi itu segera dilakukan. Dan kalian tahu dari 15 menit itu kemudian ada announcer yang menyampaikan paling hanya 5-10 menit penonton mulai bisa kembali ke tempatnya masing-masing. Jadi penonton dikasih kesempatan dulu experience, ya udahlah kalian silahkan. Yang sempet colongan bisa meluk pemain ya sudahlah gitu. Dan apa yang dilakukan oleh barikade tadi? Barikade tadi tetap dengan ada dalam pinggiran itu, tetapi ada barikade yang tadi melakukan perlindungan kepada para pemain. Mereka juga melakukan barikade lain untuk mulai berjalan bareng-bareng untuk ngegiring penonton supaya mereka keluar. Pelan-pelan, akhirnya mereka keluar. Bahkan yang tersisa masih ngeyel, dibiarkan sebentar dulu, akhirnya mereka keluar semua. Tidak nyampe 10 menit, semua sudah balik lagi, baru akhirnya dilakukan proses pengangkatan trofi dengan cepat juga memindahkan area broadcaster dengan pandit, kemudian juga membuat bangunan dalam tanda kutip yang knockdown untuk pengangkatan trofi. Nggak nyampe lah lebih dari 15 menit itu sudah beres, kemudian akhirnya yang kalian lihat di seluruh dunia maupun juga di Indonesia pengangkatan trofi berhasil dilakukan. Dan setelah pertandingan berakhir pun akhirnya aman, tentram, tidak ada kejadian-kejadian apapun juga. Ini menandakan bahwa mereka sangat maju, mereka sangat profesional, mereka sangat terlatih memikirkan bagaimana keamanan, memikirkan bagaimana memanage penonton-penonton yang ada dalam euforia seperti itu. Jadi kalau sekarang kita bicara tentang Argentina, bicara tentang Coldplay, kenapa gua akhir-akhir ini kayak SJW, kenapa akhir-akhir ini gua agak kritis? Karena gue gak pengen euforia yang terjadi apapun itu tujuannya. Dan yang paling penting adalah menyenangkan masyarakat Indonesia, memberikan dahaga dan pengalaman masyarakat Indonesia untuk menonton konser musik yang dinanti-nantikan, melihat tim FIFA nomor 1 juara dunia, raja terakhir itu datang ke sini. Tapi jangan dilupakan profesionalitas dan pelatihan untuk orang-orang yang terlibat urusan keamanan, urusan memanage kontrol daripada keramaian tersebut. Nah, itu menurut gua nggak bisa dilakukan secara cepat. Jadi kalau sekarang dengan waktu yang sangat singkat ke 19 Juni Argentina, November masih ada waktu lah kalau untuk Coldplay. Ini harus dengan cepat juga segera dilakukan. Jadi sosialisasi bukan hanya kepada penjualan tiket, tapi sosialisasi bahwa mikirin keamanan, mikirin
fasilitas stadion, mikirin crowd control juga harus disosialisasikan. Supaya kita juga akhirnya tahu, merasa aman, merasa secure kalau kita mau datang bawa keluarga, kalau kita mau datang bawa orang tua. Jangan lagi bisa terjadi hal yang kita sangat-sangat sedih dan kita sudah sangat-sangat alami dan sayangkan dalam Kanjuruhan disaster tersebut. Tidak mau merusak euforia tersebut yang gue katakan ini, tetapi gue cuma pengen mengingatkan jangan sampai justru hal yang krusial itu kita lupakan. Dan ternyata data Jebret menemukan bahwa Inggris pun adalah kandangnya para perusuh dalam urusan sepak bola. Di mana di tahun sekitar 1970 sampai 1980-an mereka tanpa pagar, tapi mereka bisa duduk di mana aja antara tim home dan tim away. Dan ini yang membuat akhirnya sering sekali terjadi perkelahian dalam stadion, dan kemudian mulai dipikirkan bagaimana untuk memisahkan tim away dengan penonton away dengan penonton home. Mereka mulai dipisahkan, dan tetapi masih sering sekali terjadi penusukan, terjadi kerusuhan baik dalam stadion maupun juga di luar stadion. Sehingga tahun 80 sampai 90 terjadilah perubahan di mana mereka membuat pagar. Tapi ini dikatakan seperti dalam penjara. Karena terpisah-pisah dengan pagar yang tinggi setiap sections dan juga kepada lapangan. Dan kemudian terjadilah insiden-insiden yang akhirnya sangat disayangkan tahun 85. Terjadi di pertandingan ini terdivision loh padahal loh. Bradford City itu kebakaran di dalam stadion, dan ini terjadi katanya karena secara tidak sengaja korek ada yang terjatuh dan akhirnya nyebar kemana-mana. Dan tentu saja yang paling besar adalah tahun 89 ini di kejadian Hillsborough, di mana kita tahu 96 dan sekarang 97 for Justice yang dikumandangkan terus oleh Liverpool terhadap kejadian ini. Dan ini yang membuat kemudian pengelola Liga Inggris bersama dengan pemerintah melakukan sebuah forum discussions group. Dan akhirnya di tahun 1990 keluarlah 76 recommendations untuk perubahan-perubahan tersebut. Ini dinamakan The Taylor Report, yaitu sebuah pelaporan bagaimana dari sebelum-sebelumnya bisa terjadi seperti itu dan apa yang harus dilakukan. Dan ini yang kemudian membuat muncullah Safety Bible atau buku panduan keselamatan di olahraga United Kingdom untuk mengelola semua keamanan dalam stadium safety namanya. Dan sampai tahun 2008 ini sudah masuk ke edisi kelima, dan julukannya adalah Green Guide karena guide-nya ini berwarna hijau, di mana setiap klub itu harus memiliki hal-hal sebagai berikut, yaitu menunjuk seorang safety officer, kepala safety officer, di mana dia bertanggung jawab terhadap manajemen keamanan daripada setiap pertandingan di stadion tersebut. Lalu kemudian guide-nya harus memiliki stewards yang terlatih dan memiliki sertifikasi yang terstandar nasional. Kemudian juga harus punya komputerisasi untuk tiket yang masuk, sehingga terdata jelas berapa yang masuk dengan kapasitas stadion yang ada. Kemudian memiliki jumlah CCTV yang dapat mengcover semua stadion, dan memiliki satu control room di setiap stadion dengan alat komunikasi yang memadai untuk dapat memantau semua yang terjadi di antara control room dengan teman-teman yang lain yang bertugas di lapangan, yang di tribun penonton maupun juga yang di pintu keluar dan lain sebagainya. Dan ini yang membuat perubahan terjadi di dalam keamanan menonton pertandingan sepak bola di Liga Inggris. Selanjutnya pertanyaannya bagaimana dengan jumlahnya? Dan di sini disampaikan bahwa itu tergantung dari kapasitas penonton dari stadion-stadion tersebut. Tapi yang jelas ini harus diberlakukan sama di Liga Profesional Inggris, kan ada di Liga paling tinggi Premier League, Championship, League 2 dan League 1 dan League 2. Berarti ada 4 divisi dan ini harus diberlakukan secara seragam. Dan dalam data yang gue baca bahwa semakin besar kapasitas stadion maka semakin banyak steward yang harus dibutuhkan. Dan disampaikan mulai dari 200 sampai dengan 1000. Yang gue saksikan di City dan di Liverpool memang lebih dari 1000 steward yang dipekerjakan atau yang secara sukarela
ditunjuk dan dilatih untuk berada di situ, di luar dari keamanan dari sisi kepolisian dan lain-lain. Ini baru dari stewardnya aja. Dan Green Guide ini juga punya tugas-tugas dasar untuk para steward. Dalam aturan Green Guide tersebut ada 10 aturan dasar untuk para steward. Yang pertama adalah untuk mengerti tanggung jawab mereka terhadap keamanan dan kesehatan dari para penonton, dari para steward sendiri maupun juga dari staf-staf yang ada di antara orang-orang yang dalam stadion. Bagaimana kemudian yang kedua melakukan safety checks yang benar, melakukan checking untuk keamanan yang benar. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana mengontrol secara langsung menghadapi supporter yang ada dalam stadion, baik saat mau masuk maupun juga pada saat mau keluar. Baik saat keadaannya normal-normal saja maupun dalam keadaan yang darurat. Kemudian yang keempat adalah untuk to assist in the safe operation of the ground, not to view the activity taking place. Ini yang sangat sering kita bicarakan. Bahwa dia harus benar-benar memperhatikan unsur keamanan sepanjang pertandingan. Bukan untuk melihat aktivitas yang ada di dalam lapangan. Tapi memperhatikan kejadian yang ada di luar lapangan. Kemudian juga yang kelima, bagaimana dia harus memperhatikan masuknya para staf, keluarnya para staf, dan juga tempat-tempat strategis lain yang diperlukan dan yang penting ketika sebuah pertandingan berjalan. Di sini dikatakan sebagai contoh adalah bagaimana mengetahui perimeter, bagaimana mengetahui dalam keadaan darurat untuk bisa mengeluarkan orang ke pintu keluar baik yang ada maupun juga menggunakan pintu keluar darurat. Kemudian yang keenam adalah mengetahui keadaan tensi dari para supporter, bagaimana menghadapinya untuk bisa tetap menjaga semuanya dalam keadaan yang kondusif. Dan kita tahu ya, ini pasti sangat sulit. Bahkan waktu West Ham melawan AS Alkmaar juga kan kita lihat bagaimana steward dan keamanan berusaha untuk melerai para supporter Alkmaar yang mencoba menyerang daripada keluarga dari West Ham. Kemudian yang ketujuh adalah bagaimana mengerti tentang keadaan-keadaan darurat yang diperlukan, apa yang harus dilakukan. Kemudian yang kedelapan adalah menyiapkan hal-hal mendasar tentang pertolongan pertama pada kecelakaan atau pada kerusuhan. Yang kesembilan adalah bagaimana merespon yang tepat pada saat ada hal-hal emergensi seperti kebakaran, kemudian bagaimana menyalakan alarm dan bagaimana bersikap saat alarm berbunyi, dan bagaimana mengambil inisiatif segera ketika kejadian tersebut terjadi. Dan yang ke-10 adalah untuk bisa mengambil alih dan untuk bisa memiliki tanggung jawab terhadap hal-hal yang spesifik berkaitan dengan hal-hal emergensi tadi. Atau ketika dia ditunjuk oleh bosnya sebagai safety officer, supervisor atau direkturnya untuk bisa menjalankan tugas tersebut dalam hal darurat yang terjadi. Jadi kalian bisa lihat ada standarisasi yang harus dimiliki stadion, ada standarisasi yang harus dimiliki oleh steward ketika menjalankan tugas tersebut dalam Green Guide yang dibuat oleh Liga Inggris tersebut. Hal-hal dasar yang biasanya mereka pakemkan adalah memperhatikan tidak boleh ada yang melempar any objek ke dalam lapangan. Kemudian tidak boleh ada yang masuk ke area tertentu, apalagi lapangan yang tidak punya wewenang. Kemudian memperhatikan perkataan-perkataan rasis yang bisa dan kata-kata kasar yang dapat mencederai ataupun juga membuat awal kerusuhan. Kemudian juga menegur untuk orang-orang yang berdiri tidak pada tempatnya ataupun berdiri secara konsisten. Bukannya duduk, tapi ini juga saya bilang unsur manusiawinya sangat tinggi ketika seperti di The Kop. The Kop ini penonton AKMC Liverpool memang sepanjang pertandingan tidak pernah duduk. Jadi kalau memang semuanya berdiri dan tidak ada yang terganggu dengan yang duduk, itu kelihatannya tetap dibiarkan. Yang stadion yang tidak boleh merokok, stadion yang tidak beralkohol, tidak boleh beralkohol. Bahkan sekarang di City bukan hanya di dalam stadion, perimeter berapa meter di luar stadion, kemarin gue lihat tidak ada dan tidak boleh menjual bir. Dan hal-hal lain yang kadang-kadang berbeda antara satu stadion dan stadion yang lain. Kemudian juga sekali lagi harus dilengkapi dengan CCTV kamera dengan alat komunikasi yang dipastikan bekerja
pada saat pertandingan, dan tidak lupa juga ambulans yang memadai, yang tidak boleh kuncinya hilang, yang tidak boleh supirnya lagi makan, yang tidak boleh anggota medisnya lagi cari gorengan. Ini harus sudah jelas dipersiapkan di sana. Akan banyak hal lain lagi yang juga gue akan coba informasikan ke kalian tentang safety regulations dan crowd control management ini. Karena bukan hanya, ini adalah aturan yang ada dalam FA atau Football Associations yang ada di Inggris. Tapi juga ada aturan dalam FIFA. Dan itu nanti gue akan coba juga untuk bisa bagikan dan share dengan kalian. Supaya ini menjadi alat pengingat kita. Apalagi nanti juga Liga 1 akan segera mulai. Hal-hal ini bukan hanya bagaimana ketepatan waktu dari liga yang harus dimulai berhubungan dengan pertandingan dan komersialisasi, tapi juga keamanan. Sekali lagi keamanan. Jadi kalau teman-teman bilang, emang lo pensiun sampai gimana, Len? Ya, gue bilang kan bahwa gue sebenarnya bukan pensiun yang selamanya gitu. Tapi kan gue bilang sampai keadaan yang menurut gue memang sudah lebih baik, lebih meyakinkan gue, lebih berbeda, itu mungkin gue akan bisa comeback lagi. Dan selama gue belum comeback, paling tidak gue bisa mencoba untuk menyampaikan secara aturan, secara regulasi dari berbagai macam pengalaman gue maupun juga dari apa yang gue baca. Ini bisa mudah-mudahan jadi hal yang berkontribusi membantu mengenai safety regulations dan juga crowd control management yang ada di Indonesia. Jadi ini buat teman-teman yang senang dengan gaya gue yang alay, maaf banget episode kali ini tidak ada tentang itu. Gue bicara dengan sangat serius sekali dengan apa yang ada dalam aturan yang gue baca maupun juga pengalaman yang gue dapat. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi guidance untuk teman-teman yang akan nanti bertugas. Argentina lawan Indonesia, ada Coldplay dan juga Liga 1 yang akan segera dimulai dan segala macam bentuk acara-acara festival musik yang sekarang lagi rame dan lain sebagainya, supaya ini menjadi perhatian penting. Dan jika belum ada standarisasi nasional tentang crowd control management, gue juga belum research, mudah-mudahan harus segera dibuat. Dan jangan ragu untuk mengeluarkan biaya investasi kepada security officer masing-masing di dalam klub untuk belajar ke luar negeri untuk mendapatkan sertifikasi yang diperlukan supaya kita bisa tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan. Data Jebret sekian kali ini, nanti kita akan lanjut lagi di Data Jebret berikutnya. Jangan lupa di follow Jebret Media TV, jangan lupa di follow PB Ina, Stand Up Olahraga dan juga Valentino Jebret. Dan segala macam turunan sosial media maupun juga shortsnya ditonton, di subscribe, di like, di comments. Dan sponsor kita juga terbuka untuk semua yang akan mensupport dan sama-sama kita bantu bagaimana konsistensi dan juga eksistensi Jebret Media untuk olahraga Indonesia. Jebret. Inilah dia waktunya. Jebret!